Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Serafina Erullah dan teman saya Siti Nurul Istiqomah dan juga Muhammad Zaki Humaida di video ini akan mempresentasikan etika wirausaha kelompok 4 yang bertemakan hubungan bisnis dan lingkungannya. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal itu lingkungan yang berada di dalam suatu perusahaan. Nah, lingkungan internal itu meliputi struktur. Struktur itu bagian dari bagian organisasi yang ada di dalam suatu perusahaan. Lalu ada budaya yang meliputi norma, perilaku, dan nilai-nilai yang sudah menjadi kebiasaan di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada sumber daya. Sumber daya itu sama dengan aset. Nah, itu bisa meliputi keahlian, kemampuan, dan juga bakat yang dimiliki oleh anggota yang berada di dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu lingkungan yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu lingkungan yang berada di luar suatu perusahaan. Nah, lingkungan itu bisa meliputi komunitas atau organisasi yang berada di luar perusahaan, juga meliputi pelanggan, lalu juga bisa meliputi media pers. Nah, dalam berhubungan dengan lingkungan eksternal, kita harus dapat bisa membedakan yang mana yang termasuk menjadi kesempatan dan juga yang mana merupakan suatu ancaman untuk perusahaan tersebut. Di sini saya menjelaskan ruang lingkup tanggung jawab sosial terhadap perusahaan. Di sini ada dua artian, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas. Di sini untuk dalam artian sempit sendiri itu ada tiga, yaitu tanggung jawab sosial terhadap karyawan, terhadap stakeholder, dan masyarakat umum. Dan untuk yang kedua itu tanggung jawab artian luas, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan perusahaan dalam anti korupsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Di dalam implementasi ini terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama kita akan membahas tentang perencanaan dulu. Dalam perencanaan sebagai awal pengendalian dan juga pengawasan, melakukan perencanaan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang dipandang sangat penting. Jadi di dalam implementasi ini, perencanaan menjadi satu dimensi keseriusan perusahaan dalam ikut berpartisipasi dan empati terhadap berbagai masalah lingkungan dan sosial. Yang kedua yaitu implementasi social responsibility. Jadi dalam implementasi tanggung jawab ini berarti merencanakan implementasi pelaksanaan tanggung jawab di lapangan. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat dijadikan pijakan dalam mengimplementasikan praktik tanggung jawab sosial, antara lain sentralisasi, desentralisasi, dan kombinasi. Untuk strategi yang pertama yaitu program dengan sentralisasi. Program sentralisasi ini berarti program aplikasi tanggung jawab sosial terpusat di perusahaan. Jadi perusahaan yang merencanakan, menentukan jenis program, merumuskan strategi perusahaan, dan sekaligus sebagai yang melaksanakan program yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu program dengan desentralisasi. Dalam program desentralisasi ini perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan. Di sini perencanaan, strategi, tujuan, dan target termasuk pelaksanaan ditentukan oleh pihak lain selaku mitra. Jadi perusahaan ini berposisi sebagai supporting, baik dana, sponsorship maupun material. Tetapi yang menjalankan adalah mitra kerja. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu strategi kombinasi atau bisa disebut dengan mixed type. Program ini menggunakan pola memadukan antara sentralistik dan desentralistik, sehingga strategi kombinasi ini itu segala perencanaan, strategi, dan lain sebagainya itu
dipegang oleh kedua belah pihak. Jadi baik dari perusahaan dan juga dari mitra. Jadi di sini ada hubungan di mana mitra juga diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari stakeholder. Kemudian langkah yang terakhir dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yaitu adalah evaluasi. Evaluasi pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai beberapa tujuan seperti memperoleh temuan, masukan, kemudian memperoleh berbagai bahan pertimbangan, memperoleh masukan perbaikan program atau kegiatan yang dilaksanakan, memperoleh rekomendasi dan juga pelaporan terhadap penyandang dana. Jadi dengan adanya evaluasi ini kita bisa memperbaiki lagi bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat meningkat menjadi lebih baik. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila masih ada banyak kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.